Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini, amin. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari siapkan hati kita mau memuji malam hari ini. Mari sama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Biar firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Nyanyi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana,
Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Kita mau terus memuji Tuhan malam hari ini. Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari yang merasakan kasih Kasih Tuhan. setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Lebih lagi katakan, Yesusku luar biasa. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, salam sehat dan sukacita senantiasa.
Saudaraku, di awal tadi WL kita mengajak kita untuk membaca dari kitab Mazmur 133. Dan malam hari ini saya ingin share kepada saudara tentang Gunung Hermon. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, secara geografis Gunung Hermon ini berada di Israel Utara dan terletak di antara negara Libanon di sebelah utaranya dan Syria atau Suria di sebelah selatan. Dan sebagian dari gunung ini masuk di dalam wilayah Israel. Tinggi gunung ini 2.840 meter dari atas permukaan laut. Dan dalam bahasa Arab, nama Gunung Hermon adalah Jabal el-Shaikh. Sementara dalam bahasa Ibrani yaitu Har Hermon. Nah saudara, kalau kita bicara tentang Gunung Hermon, maka pikiran kita melayang kepada kitab Mazmur 133 secara khusus pada ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, jika saudara perhatikan pujian yang tadi kami Healing Harmony naikkan, pertanyaannya, apakah bisa embun Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion? Sementara kalau saudara perhatikan dari letak geografis, itu sangat tidak mungkin. Sebab Gunung Hermon berada di sisi utara Israel dan jauh sekali dari Bukit Sion yang berada di Yerusalem bagian selatan Israel. Lalu apa maksudnya? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang saya ingin beritahukan bagi saudara, kalau saudara membaca kitab Mazmur 133 ini, maka mari kita memperhatikan struktur dari setiap kalimat yang terdapat di dalam Mazmur 133. Dan ayat ini dimulai dari ayat yang pertama, kita temukan di situ, yaitu nyanyian siarah. Saudara, siarah ke Yerusalem itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sudah menjadi sebuah budaya dari suku-suku Israel sebelum zaman Tuhan Yesus. Dan kalau kita bicara tentang siarah, secara umum itu berarti mengunjungi tempat yang dianggap keramat. Tetapi di dalam perspektif Alkitab, siarah adalah bagaimana umat Israel berjalan naik ke Bukit Sion, ke Bait Allah, tempat suci di mana Allah berdiam di situ. Dan biasanya diikuti dengan nyanyian oleh para pesiarah. Dan mereka ketika menaiki Gunung Sion itu, mereka senantiasa menyanyikan nyanyian-nyanyian tentang kebaikan Tuhan Elohim, keperkasaan Tuhan Elohim, kebesaran Tuhan Elohim. Tapi satu hal yang menjadi realita bahwa siarah juga membutuhkan banyak pengeluaran. Untuk itu tidak semua dari suku-suku Israel bisa mengadakan siarah ke Yerusalem, ke Bait Allah. Bapak Ibu, Mazmur 84 ayat 5-7 memberitahukan bagi kita bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siarah. Di dalam ayat 6 dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ada berkat yang luar biasa bagi setiap saudara yang berhasrat mengadakan siarah, baik pada zaman perjanjian lama maupun pada masa kini ketika kita berhasrat mengadakan siarah ke Yerusalem. Firman Allah juga berkata, berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan siarah. Dan berkat-berkatnya adalah di dalam ayat 6 dan 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.
Haleluya. Semakin lama semakin kita menjadi kuat ketika kita menghadap Allah di Sion. Mazmur ini menggambarkan Sion, tetapi hari-hari ini gereja Tuhan saudara dan saya semakin lama semakin menjadi kuat ketika kita senantiasa menghadap Allah melalui pujian, penyembahan, dan doa-doa kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu kemudian di dalam kalimat berikutnya di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dilanjutkan dengan pernyataan pemazmur yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kalau kita merujuk kepada kata rukun, maka rukun yang dimaksudkan di dalam Mazmur 133 ayat 1 ini tidak hanya sebatas hidup rukun. Ini sebenarnya berbicara tentang ikatan kasih yang kuat. Ikatan kasih seperti apa? Ikatan kasih pertama-tama yaitu kasih kita kepada Allah dan kasih yang diimplementasikan dalam ikatan persaudaraan. Malam hari ini saya kasih tahu bagi saudara bahwa di dalam kasih selalu ada persatuan dan kesatuan. Di dalam kasih ada kepedulian. Di dalam kasih ada saling berbagi. Di dalam kasih ada belas kasihan kepada saudara-saudara yang lemah. Itu adalah wujud ibadah kita yang sejati. Ikatan kasih seperti ini yang Allah sangat suka. Sekaligus saya mau katakan, jika saudara hidup di dalam kasih seperti ini, sudah pasti akan menarik berkat-berkat Allah dicurahkan di dalam saudara. Dan malam hari ini saya harus kasih tahu kepada saudara juga bahwa di dalam kasih tidak ada pertikaian, di dalam kasih tidak ada perselisihan, di dalam kasih tidak ada marah yang berkepanjangan, di dalam kasih tidak ada dendam, di dalam kasih tidak ada pahit hati dan sebagainya. Saudaraku, Amsal 10 ayat 12 mengatakan bahwa kebencian itu menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, kalau saudara ingat tentang Simon Petrus, seorang yang dekat dengan Yesus, seorang yang ikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Tetapi apa yang terjadi pada saat ketika Yesus ditangkap? Simon Petrus sempat menyangkal, bahkan mengutuk Yesus menjelang peristiwa salib. Tetapi sesaat setelah Yesus bangkit, Yesus mencari Simon Petrus yang telah kembali ke kehidupan lamanya, yaitu menjadi nelayan. Lalu kemudian Yesus menemui Petrus bukan untuk menudingnya, bukan untuk memarahinya, tetapi ia justru menunjukkan kasih kepada Simon Petrus. Sekalipun Simon Petrus meninggalkannya, menyangkalinya dalam peristiwa menuju salib. Kasih yang Yesus berikan kepada Petrus membuat Petrus kembali ke jalan Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, bahkan rela dengan mati tersalib dengan kepala ke bawah. Haleluya. Dan saudaraku, hal yang kedua dari Mazmur 133 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga itu diawali dengan kata seperti. Kata seperti ini menjelaskan sebuah analogi berkat Allah dicurahkan atau diturunkan. Ya. Jadi berkat Allah dicurahkan seperti. Untuk itu malam hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa intinya memang ada di ayat pertama. Dan hasil daripada kita melaksanakan ayat yang pertama, akibatnya ada di ayat kedua dan ayat yang ketiga. Dikatakan di sana minyak yang baik yang turun di atas kepala Harun. Ini berbicara tentang berkat kuasa Allah, sukacita dan damai sejahteranya yang diturunkan bagi para imam yang hidup di dalam ikatan kasih. Saudaraku, salah satu upacara di Israel yaitu upacara pentabisan imam, di mana mereka diurapi dengan minyak yang dituangkan di atas kepala para imam pada saat itu. Tetapi malam hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, tahukah saudara bahwa saudara dan saya adalah para imamat perjanjian baru? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 firman Allah berkata bahwa tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pertanyaannya, saudara, bagaimana imamat-imamat perjanjian baru, saudara dan saya, bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia secara efektif? Hari ini saya harus kasih tahu kepada saudara, Anda butuh embun gunung Hermon, seperti halnya minyak yang baik dari kepala Harun. Ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Dan firman Allah memberitahukan kepada kita di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi saudara dan saya tidak diurapi seperti halnya Imam Harun diurapi dengan minyak yang baik lagi, tetapi saudara dan saya diurapi di dalam urapan kuasa Roh Kudus yang siap memenuhi kita, yang hidup di dalam kasih dan kerendahan hati. Saya mau katakan saudaraku, urapan yang baru itu, urapan yang penuh dengan kuasa itu selalu mengalir ke hati yang rendah. Haleluya. Hal yang berikutnya saudara, embun Hermon. Ini berbicara tentang Allah sendiri dalam anugerah, rahmat dan berkatnya. Tercatat di dalam Hosea 14 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, Aku yaitu Tuhan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Saudara, ini berbicara tentang berkat Allah yang selalu segar, berkat Allah yang selalu baru, berkat Allah yang selalu menyegarkan dan selalu diperbaharui dalam kehidupan kita. Berkat itu diperintahkan Tuhan bagi setiap kita yang hidup dalam ikatan kasih persaudaraan, diperintahkan bagi kita yang hidup di dalam kerendahan hati, sebab minyak itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Oleh sebab itu, berkat itu diperintahkan bagi orang-orang yang suka mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Firman Allah dalam Amos 5 ayat yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Hidup di dalam apa? Hidup di dalam anugerah, berkat dan kemurahannya. Saudara akan menerima berkat-berkat secara rohani, baik juga secara jasmani. Haleluya. Hal yang ketiga, ayat yang terakhir ini berbicara, di ayat yang ketiga ini bicara tentang berkat eskatologi. Ayat yang ketiga bicara tentang kehidupan selama-lamanya. Artinya kehidupan dalam kebahagiaan kekal bersama-sama dengan sumber berkat embun Hermon itu, yaitu Yesus Kristus, Raja Kerajaan kekal. Haleluya. Yohanes 4 ayat 14 mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Terimalah berkat embun Hermon, yaitu berkat dan anugerah kemurahan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus.
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.